Boleh nggak ya kalau diundang walimah amplopnya kita titipin? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah nikah kuliah nikah gratis dan online. Pada pertemuan kali ini, video kali ini adalah episode ke-22. Kita akan bahas tentang hukum walimah. Rukun kita udah bahas, mahar yang mau jadi akad nikah kita udah bahas, sekarang bikin walimahnya kita akan bahas bagaimana hukum dan penjelasan ulama tentang walimah. Kita simak di video kali ini. Teman-teman yang baru mengikuti kuliah pada video kali ini, di deskripsi di bawah kita siapkan link untuk bisa mengikuti kuliah-kuliah sebelumnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kuliah kita. Pada kali ini kita bahas tentang walimah. Setelah sebelumnya kita bahas rukun, mahar, kalau udah ada calonnya, udah ada maharnya, ya resepsi lah gitu. Secara bahasa, makna walimah itu diambil dari kalimat al-walim. Jadi al-walimatu fil lughati mushtaqqatun minal walmi. Walimah itu berasal dari kalimat al-walm, wahwa al-jam, artinya berkumpul. Itu secara bahasa. Jadi walim itu artinya berkumpul. Maksudnya kan itu perkumpulan orang ya. Nah, secara istilah, jadi kalau kalimat walimah itu digunakan oleh orang-orang Arab tuh maksud ini nih, secara istilah, yaitu ala kulli tu'amin. Walimah itu istilah untuk setiap hidangan makanan li sururin hadithin min ursin wa imlakin wa ghiriha, karena sesuatu yang menyenangkan, yang membahagiakan, seperti pernikahan atau datangnya rezeki dan sejenisnya. Lakin isti'maluha mutlaqan, pemakaiannya secara mutlak. Jadi walimah itu untuk semua kegiatan yang sifatnya berkumpul dan ngasih makan banyak orang tuh walimah. Tapi kalau walimah mutlak saja walimah gitu, itu masyhurnya dipakai untuk pernikahan. Maka kalau walimah untuk safar disebut walimatul safar, walimah untuk khitan disebut walimatul khitan, walimah takharruj, pesta atau resepsi atau perkumpulan untuk wisuda. Tapi kalau walimah disebutkan walimah saja, maka itu maksudnya adalah walimah pernikahan. Jadi walimah pemakainya untuk nikah itu jauh lebih masyhur dibanding walimah yang lain begitu. Nah, lalu bagaimana hukum walimah? Ini kita udah nikah, calonnya udah ada, maharnya udah ada, kita udah siap nih akad nih, karena lagi pandemik akadnya di KUA gitu. Kita bikin walimah apa enggak ya ntar kalau ada pandemi selesai ya, atau enggak ada pandemi lah kita mau bikin walimah, hukumnya apa ya? Kalau enggak bikin gimana ya? Kalau bikin harus gimana ya? Nah, kata jumhur ulama, walimah itu hukumnya sunnah. Jumhur ulama 4 madhab bahwa walimah itu hukumnya sunnah. Kenapa hukumnya sunnah? Laisa fil mali haqqun siwa zakah, kata Nabi Muhammad gitu. Tidak ada kewajiban pada harta kecuali zakat. Orang kalau bikin walimah kan pasti dia ngeluarin duit gitu ya. Apa sebab kemudian gara-gara nikah kemudian dia wajib ngeluarin duit buat walimah? Kan nggak ada sebab kewajiban itu. Yang wajib kita ngeluarin zakat itu cuman gara-gara zakat, yang wajib kita ngeluarin duit itu cuman gara-gara zakat aja, selainnya nggak wajib. Jadi nggak ada perintah ngeluarin duit kalau habis nikah gitu. Yang wajib pada pernikahan itu ya maharnya itu, sebagaimana kita sebut di kuliah sebelumnya. Jadi walimah nggak ada, karena bikin walimah tuh ya 100 juta sih keluar. Lumayan kan, gede. Kalaupun ada yang bilang 20 juta 50 juta ya walimah setara tahlilan sih itu jatuhnya, bukan walimah gitu ya. Hitung-hitungannya udah beda gitu. Jadi hukumnya sunnah, artinya nggak bikin walimah nggak apa-apa, yang penting akadnya sah, udah beres. Walimah kapan-kapan aja, ntar sekalian pas anak sunat aja jadi walimatul khitan. Nah gitu. Kalau bapaknya emaknya mau walimah ya nggak usah lah, hukumnya sunnah kok gitu. Cuman yang namanya sunnah kan tetap baik dikerjakan kan gitu. Kata Imam Al-Bawardi,
Syafi'iyah beliau mengatakan sababul walimati aqdun nikah wa huwa ghairu wajib. Sebab adanya walimah itu kan nikah, dan akad nikah itu hukumnya ghairu wajib, enggak wajib, hukumnya sunnah. Fa far'uhu, maka cabangnya, artinya walimahnya itu aula, maka enggak wajib juga dong. Ayyakuna ghairu wajib, lebih utama untuk tidak diwajibkan karena akad nikahnya aja enggak wajib. Wali annaha, dan walimah itu la wajibat, kalau seandainya diwajibkan laqad lataqaddarat, maka mesti ada ketentuan harganya gitu. Yang namanya wajib itu ada ketetapan harga. Kazaka, sebagaimana zakat, sebagaimana kafarat, denda. Dan ini kan nggak ada. Walau kana laha badal indal asar, walau kana laha badal, dan kalaupun dia nggak bisa mesti ada penggantinya kalau emang dia nggak bisa bikin walimah. Kayak zakat kan, kafarat, ada penggantinya kalau dia nggak bisa. Nah ini memang walimah bukan kewajiban, makanya tidak ada ketetapan harga, tidak ada ketetapan nominal. Itu kan kita aja yang bikin, gengsi-gengsian. Masa gue pejabat kawin di gang jalanan sempit, gue nyewa gedung dong, dan seterusnya. Kemudian hukumnya wajib. Ada sebagian ulama menyebut bahwa walimah hukumnya wajib. Kenapa wajib nih? Kata Nabi Muhammad SAW, a'linun nikah, umumkanlah pernikahan. Dan media yang paling baik untuk mengumumkan pernikahan yaitu dengan walimah, sekaligus ngajak makan orang kan ya. Maka karena ada kewajiban mengumumkan pernikahan, maka dan pengumuman pernikahan itu daripada walimah, maka walimah hukumnya wajib. Walaupun ini kan dibantah oleh jumhur ya, bahwa yang namanya umumkan pernikahan itu tidak mesti dengan walimah. Ya dengan broadcast WhatsApp aja kan gitu, kasih foto, ada teman-teman yang dirahmati Allah, saya dan fulana sudah menikah gitu, mohon jangan gangguin istri dan suami saya ya kan gitu, selesai. Kemudian juga ada sabda Nabi Muhammad SAW yang lain yang menyebutkan warada anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Auf athar sufratin. Nabi Muhammad bertemu dengan Abdurrahman bin Auf dan terlihat di wajah Abdurrahman bin Auf gurat kesenangan. Nabi kemudian bertanya, ada kabar baik apa sehingga mukanya tuh senang banget? Beliau mengatakan, tazawwajtu imra'atan minal ansar. Saya baru aja nikahin wanita dari kaum Ansar ya Rasul. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, aulim, buatlah walimah, walau bisyatin, walaupun hanya dengan seekor kambing gitu. Ini kewajiban, ini pun perintah tuh hukumnya ya kewajiban. Maka dari hadis ini dikeluarkanlah pendapat dari sebagian ulama bahwa walimah itu hukumnya wajib karena ada perintah, dan perintah itu memang hasilnya adalah kewajiban. Walaupun menurut jumhur hadis ini kan ditakwil begitu ya, perintahnya bukan perintah kewajiban tapi perintah kesunahan. Jadi hukum walimah sebagian bilang sunnah, sebagian jumhur bilang sunnah, sebagian bilang wajib. Artinya kalau mau bikin walimah nyantai aja, nggak perlu yang gimana-gimana, toh nggak, ulama tidak semuanya mewajibkan. Kemudian juga selanjutnya, kalau sudah bikin walimah kemudian kita diundang sama orang bikin walimah, bagaimana hukumnya? Apakah wajib menghadiri walimah atau tidak? Yang pertama hukumnya wajib, cuman syarat ya wajibnya itu bahwa kita memang ditujukan ditujukan dalam arti undangan itu memang tertuju kepada kita, nama kita, audimnan, atau kita bagian daripada yang diundang. Jadi kewajiban itu bisa muncul karena memang kita ditujukan diundang, atau dimnan, atau apa namanya dimnan itu kita tercakup dalam undangan tersebut. Misalnya undangannya secara umum bagi angkatan 17, kita angkatan itu, maka kita juga termasuk yang diwajibkan. Cuman karena yang diundang tuh angkatan, maka kewajiban hadir kita sifatnya kifayah, salah seorang dari yang angkatan 17 datang selesai sudah. Tapi kalau ditujukan kepada nama kita sendiri, maka kita hukumnya wajib datang dengan ketentuan yang lain ya, jaraknya tuh masih masuk ke akal. Kita di Jakarta, yang undang di Kalimantan kan gak diwajibin, kejauhan itu jauh, safar udah jauh banget kan begitu, dengan ketentuan yang tidak wajib dihadiri kalau undangan itu jafala. Undangan jafala tuh kayak model ini,
Dulu antum mungkin nggak pernah tahu atau enggak ya, dulu zaman saya tuh kalau ada orang pesta bikin nikah tuh dia nyewa nenek-nenek, nyewa emak-emak tuh dibayar sekian ribu buat teriak di tengah orang gitu. Dia bulan besoknya lamatin, besok sedekahan, anaknya kawinan, datangnya gitu. Jadi kayak toa berjalan begitu. Nah itu jafala namanya. Jadi seketemu orang dia tunjuk itu orang, dia suruh datang kan gitu. Itu namanya jafala. Undangan jafala itu tidak bisa diwajibkan bagi orang yang membacanya untuk hadir. Kalau zaman sekarang tuh di Facebook lah, orang tiba-tiba masang undangan, ya yang ngundang siapa ya kan, dia ngundang siapa, cuma naruh doang, dia cuma sebenarnya bukan cuma dia sebenarnya bukan mau ngundang, dia itu mau nyakitin mantannya sebenarnya. Mau begaya depan mantan, gue udah nikah loh gitu. Jadi itu namanya undangan jafala. Jafala tuh undangan yang diteriakan, yang disuarakan, yang dipanggil tapi tidak jelas manggil siapa, diumumkan begitu saja, tidak pernah ditujukan kepada salah seorang tapi diumumkan begitu saja. Nah undangan jafala tidak ada kewajiban kita untuk menghadirinya, walaupun kita baca walaupun kita baca ya kan di TV kan, di iklan juga banyak undangan, hadirilah seminar, hadirilah konvensi, hadirilah expo, dan apa kita wajib datang ke expo kan enggak gitu. Kenapa dikatakan wajib? Karena ada Nabi Muhammad yang mengatakan itu, idza du'a ahadukum ilal walimah falyatiha. Kalau kalian diundang ke walimah falyatiha, maka datanglah, jawablah. Dalam hadis lain Nabi Muhammad mengatakan syarrul ta'amul walimati, makanan yang paling buruk ada makanan walimah, yud'a lahal agdiya wa yutrakul fuqara, di mana yang diundang hanya orang kaya, orang miskin ditinggalkan. Wa man taraka da'wah, dan siapa yang tidak mendatangi undangan walimah, faqad asallaha wa rasulahu, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Jadi maksiat tuh. Maka kalau kita diundang wajib datang gitu. Walaupun yang undang mantan, wajib datang. Pokoknya sekedar wajib aja, syarat udah beres gitu. Enggak usah yang bikin drama-drama, enggak usah di TikTokin, enggak usah di videoin gitu. Kemudian kedua, ini ikhtarahu Ibnu Taimiyah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, menghadiri walimah itu hukumnya sunnah, enggak wajib. Enggak wajib, hukumnya sunnah. Artinya kalau kita dapat undangan, datang ya berpahala, enggak datang ya enggak apa-apa. Enggak dosa. Kenapa? Karena dalam walimah itu kan kita datang sambil memberikan hadiah, dan memberikan hadiah itu bukan kewajiban. Ngasih hadiah kepada sesama saudara itu bukan kewajiban. Karena itu kan inti walimah kan itu, ngumpulin amplop. Inti walimah kan itu, ngasih hadiah undangan kepada yang ngundang itu si pengantin, dan memberikan hadiah dalam syariat itu bukan sebuah kewajiban. Maka itu walimah hukumnya bukan kewajiban, hukumnya sunnah. Nah ada pendapat ketiga, ini pendapat dari beberapa ulama Syafi'i yang mengatakan bahwa menghadiri walimah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu wajib, tapi kalau sebahagian mengerjakan maka yang lain hukumnya sudah gugur, nggak wajib lagi. Kenapa dikatakan fardu kifayah? Esensi dan tujuan nil walimah yaitu media untuk mengumumkan terjadinya pernikahan serta membedakannya dari perjanjian. Jadi maksudnya orang biar kenal, oh itu dia fulan bin fulan nikah sama fulana. Berarti kalau kita ngeliat dia berdua-duaan, udah nggak usah omongin lagi, dia udah nikah kan begitu. Bila sudah dihadiri, itu kan intinya itu, biar orang tahu bahwa fulan bin fulanah nikah gitu. Bila sudah dihadiri oleh sebahagian orang, menurut pendapat ini sudah gugur kewajiban bagi tamu undangan yang lain. Intinya kan ngasih umum. Pengumuman itu ya bisa cuman sebagian orang doang. Artinya kalau undangan ada 2000 orang yang datang cuman 20, maka gugur kewajiban yang lain tuh. Udah gitu. Cuman yang jadi problem ya kalau pendapat fardu kifayah, kalau semua undangan berpikiran sama gitu. Ini semua undangan diundang nih hari H, dia bilang, paling nggak yang udah ada yang datang, udah nggak usah datang lah, hukumnya fardu kifayah. Ini kan gitu. Ternyata yang diundang mikirnya sama semua, udahlah nggak usah datang, paling juga ada yang datang nih orang deket-deket. Ternyata yang deket juga kagak datang karena mikirnya sama semua. Akhirnya kan jadi mubazir tuh.
Yang kesian tuh tukang gambu, sudah latihan berminggu-minggu, pas hari H kagak ada yang datang. Kan capek tuh, kesian gitu. Tapi ini 3 hukum yang disebutkan oleh ulama tentang hukum bagaimana menghadiri walimah, apakah dia wajib, sunnah, atau fardu kifayah. Insya Allah kita akan lanjut di kuliah akan datang tentang apakah harus pakai pemisah kalau kita bikin walimah. Insya Allah di kuliah yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan, masih ada pembahasan tentang walimah yang kita belum selesaikan. Insya Allah kita lanjut di video yang akan datang. Jika dirasa video ini bermanfaat, mohon dukungan untuk subscribe sekaligus menyebarkan video ini ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.